Elgat Asura Chapter 4 Bahasa Indonesia 4. Bahkan lebih ganas dari Fierce Beast. Chu Feng telah mendengar tentang Fierce Beast yang terkenal. Mereka adalah jenis makhluk yang bisa berkultivasi. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka, dan mereka sesuai dengan 9 tingkat pembudidaya bela diri di alam roh. Namun, dari desas-desus, kekuatan Fierce Beast peringkat 3 jauh lebih kuat daripada seorang kultivator bela diri yang berada di alam spirit tingkat 3, dan Fierce Beast peringkat 3 bahkan bisa dibandingkan dengan kultivator di alam roh tingkat 4. Itu sebabnya bahkan jika itu Chu Feng, dia tidak berani menjadi sombong. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama, dan ketika dipicu, Fierce Beast akan muncul. Tiba-tiba, suara berat bergema dan pintu batu yang mengunci Fierce Beast mulai terbuka. Aneh, aku bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu batu itu terbuka? Chu Feng tercengang. Tapi tak lama kemudian, 40 pintu batu di samping aula utama terbuka semua. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu batu itu, pasangan demi sepasang mata merah darah terbuka dan haus darah yang besar memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon kan? Chu Feng mengutuk. Dia dengan jelas mendengar bahwa di ronde terakhir setiap ujian, akan ada satu Fierce Beast. Tapi apa situasi ini? Wah, Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya terlalu banyak karena di depan matanya, bayangan padat melompat keluar dari pintu batu dan memasuki aula utama. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk itu mirip dengan harimau tetapi ukurannya 2 kali lipat. Seluruh tubuh mereka hitam legam dan Anda bisa melihat cakar dan gading mereka yang seperti pedang, serta sepasang mata merah darah mereka. Ada total 40 Fierce Beast, dan karena penampilan mereka tidak terlalu berbeda, mereka seharusnya dari jenis yang sama. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis aneh di dahi mereka. Jelas, itu adalah tanda pangkat mereka. Wah, tepat pada saat itu, salah satu Fierce Beast menggeram dan mengarahkan pandangannya ke platform tinggi di bagian yang lebih dalam dari aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua Fierce Beast diarahkan ke platform tinggi dan mereka mulai ngiler. Sial, kalian perampok. Melihat itu, Chu Feng marah. Bagaimana dia bisa membiarkan Fierce Beast ini mengambil harta berharga? Dengan kutukan, dia bergegas menuju peron. Wah, saat Chu Feng memasuki aula utama, dengan cepat menarik perhatian para Fierce Beast. Itu cukup baik untuknya. Sebanyak 40 Fierce Beast semuanya secara bersamaan menyerah pada Saint Spirit Grace, dan mereka semua mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Seolah-olah bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Bergerak. Satu peringkat 2 Fierce Beast menyerang langsung. Tapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia meledakkan kepalanya. Itu bahkan tidak dapat bertahan dari satu serangan. Namun, juga pada saat yang sama, beberapa Fierce Beast mengelilinginya dan menyerang. Niat membunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh seseorang bergetar. Tapi Chu Feng tidak panik. Dia sekuat monyet, melompat ke kiri dan ke kanan saat dia bola-balik di antara kerumunan Fierce Beast. Setiap kali dia menyerang, setidaknya ada satu Fierce Beast yang mati. Pada saat ini, dibandingkan dengan Fierce Beast yang kejam, Chu Feng adalah monster yang bahkan lebih menakutkan. Setiap bagian tubuhnya seperti senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun Fierce Beast memiliki kulit kasar dan daging yang tebal, mereka tidak bisa menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa tidak hanya energi spiritual yang tak berujung melonjak di tubuhnya, ada juga petir surgawi 9 warna yang dia cintai dan benci. Petir surgawi inilah yang memberinya kekuatan yang begitu kuat dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Saat Chu Feng membunuh dengan ganas, geraman tajam datang dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cakar tajam dari Fierce Beast besar sedang menuju ke kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain karena sedikit lebih kuat dari Fierce Beast lainnya. Jika dia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Chu Feng secara refleks melompat ke belakang saat dia berusaha menghindari cakar besar itu. Tapi kecepatan cakar itu benar-benar terlalu cepat. Meskipun otak Chu Feng menghindari kerusakan, cakarnya masih mendarat di dada Chu Feng. 5 luka berdarah robek di dadanya dan rasa sakit yang fatal membuat Chu Feng menangis keras. Aku akan mencabik-cabikmu. Selain merasakan sakit, Chu Feng bahkan lebih marah. Dia sudah melihat bahwa ada 4 garis di dahi Fierce Beast yang menyerangnya, menunjukkan bahwa itu adalah Fierce Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa ragu, orang itu akan berbalik dan lari. Siapa yang peduli jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama? Kekuatan Fierce Beast tidak diragukan lagi akan lebih kuat dari manusia. Tapi Chu Feng tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan dengan gila-gilaan menerkam ke arah Fierce Beast itu. Gerakan yang tidak mempedulikan nyawanya membuat Fierce Beast yang tidak cerdas pun ragu-ragu secara tidak sadar. Dentang. Saat Fierce Beast ragu-ragu, Chu Feng dengan kokoh mendaratkan pukulan di dahinya. Tapi tidak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ada suara keras, seolah-olah baja dan besi bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari tinjunya, dan seolah-olah pukulan itu tidak mendarat di kepala Fierce Beast, melainkan mendarat di dinding tembaga dan besi. Wah! Pukulan Chu Feng bukanlah masalah kecil. The Fierce Beast meratap dan bahkan mundur beberapa langkah. Jelas bahwa itu juga merasakan rasa sakit. Mati untukku. Melihat bahwa serangannya memiliki beberapa efek, Chu Feng tidak menahan diri lagi. Mengayunkan lengannya, bayangan pukulan setelahnya memenuhi udara terbang ke segala arah dan tinjunya yang berat seperti badai. Mereka terus-menerus meninju tubuh Fierce Beast. Harus disebutkan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng terlalu kuat. Di bawah serangan gila, Fierce Beast yang beberapa kali lebih besar darinya didorong mundur.
Fierce Beast lain yang ingin meluncurkan serangan mendadak padanya juga tidak diragukan lagi menerima pukulan, dan terbunuh begitu saja. Pada akhirnya, semua 40 Fierce Beast sepenuhnya dibunuh oleh Chu Feng. Sejumlah besar tubuh dan kepala berada di area yang aneh, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh Fierce Beast peringkat 4 masih utuh. Namun, otak besarnya dikempiskan oleh Chu Feng saat masih hidup. Chu Feng saat ini berdiri di genangan darah dan dia sangat terengah-engah. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan dari Fierce Beast peringkat 4, luka yang disebabkan oleh semua yang lain hanya memar sederhana dan mereka bahkan tidak menggaruknya. Seberapa kuat tubuh yang menakutkan ini? Itu adalah pertanyaan yang Chu Feng tanyakan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fierce Beast itu, dia merasa bahwa dia memiliki baja untuk tendon dan besi untuk tulang. Tubuh itu melampaui batas manusia, dan sekali lagi, dia mengenali keistimewaannya. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform tinggi. Tanpa melihat mereka, dia mengambil buku keterampilan bela diri dan rumput roh suci. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana untuk membuka pintu besar yang tertutup. Dia kembali ke arah dari mana dia berasal dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Sebelum Chu Feng pergi lama, di dalam ruang batu yang menutup Fierce Beast, selusin bayangan berjalan keluar. Orang yang memimpin orang itu adalah Surou. Pada saat itu, apakah itu Surou atau para tetua yang sudah lanjut usia, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat Chu Feng terus-menerus memukul Fierce Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tetapi untuk berpikir bahwa begitu banyak Fierce Beast yang kuat hanya dibunuh oleh satu pemuda, itu tidak terbayangkan. Penatuali, siapa anak itu? Surou bertanya. Penatuali tidak menanggapi. Dia melihat para tetua lainnya di belakangnya, tetapi semua tetua menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu apa nama murid yang luar biasa itu. Alis Surou berkerut, menunjukkan ketidaksenangan. Ada terlalu banyak murid pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, maka kita, wajah elderly penuh dengan ketidakberdayaan. Apapun. Cepat dan cari tahu tentang latar belakangnya lalu beritahu saya. Petik 2. Juga, jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, maka biarkan saja sesukanya dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya. Surou menginstruksikan. Sesuai keinginan kamu. Penatuali dan yang lainnya menanggapi dengan hormat. Saat menghadapi tetua pelataran dalam ini, mereka tidak berani bersikap tidak hormat. Surou melihat secara mendalam dan penuh arti ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, dan baru saat itulah dia memasuki ruang batu sambil merenung.